Salam saudara, jumpa lagi dalam program Intimacy in Prayer. Hari ini kita akan bahas tentang doa yang berkemenangan. Doa adalah langkah awal untuk menerima kemenangan dalam hidup. Banyak orang percaya berpikir kalau doanya dijawab berarti sudah menang. Benarkah demikian? Matius 26 ayat 39 berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus mengungkapkan keinginannya, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi cawan tidak berlalu. Apakah Yesus gagal? Tidak, malah berkemenangan. Doa berkemenangan itu tidak selamanya karena keinginan kita dijawab. Jadi bagaimana agar kita mengalami doa yang berkemenangan? Yang pertama, luruskan motivasi. Yakobus 4 ayat 3 mengajarkan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Seringkali kita menggunakan doa sebagai alat untuk memaksa Tuhan. Buktinya, kalau doa kita belum dijawab atau yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka akan kecewa, mulai mundur dari gereja, dari komunitas orang percaya, bahkan mulai meninggalkan Tuhan. Tadi Matius 36 ayat 29 mengajarkan, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Motivasi Yesus hanya apa yang menjadi kehendak Bapa. Mengapa? Karena Bapa tahu yang terbaik buat kita. Buat pribadi, buat keluarga, buat pelayanan, buat kota, bahkan buat bangsa. Yang kedua, meminta kehendak Tuhan. Yohanes 16 ayat 24 mengajarkan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Permintaan apa yang belum kita minta? Yohanes 14 ayat 13 berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Permintaan yang tujuannya untuk memuliakan Bapa. Apa yang kita minta? Yohanes 14 ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yang kita minta adalah dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Yaitu Yesus mengajar. Ajarannya tentang memberitakan kerajaan surga, pertobatan, kasih, kekudusan hidup, kerendahan hati, doa, iman, pengampunan, pemberitaan Injil akhir zaman. Apa yang Yesus lakukan kedua? Menyembuhkan orang sakit. Apa yang Yesus lakukan yang ketiga? Melakukan mujizat. Mintalah dalam doa hal-hal tersebut. Pasti doa kita selalu berkemenangan. Saudara, yang lainnya pasti Tuhan akan tambahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh mendengar tentang doa yang berkemenangan. Ajar kami Tuhan untuk punya motivasi seperti motivasi Yesus, hanya menginginkan kehendak Bapa. Tuhan Yesus, ajar kami meminta untuk kemuliaan Bapa saja. Kuatkan kami hari demi hari, kami hidup dalam doa yang berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati.